Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang lebaran, ada kisah yang relate dengan kejadian ini. Kisah ini terjadi di Lampung tahun 2024 yang lalu, tentang sepasang kembar yang berbeda sifat dan perilaku. Mereka bagaikan api dan air PDAM, bagaikan langit dengan gorong-gorong, dan bagaikan Tom dan kamar Jerry. Yang satu bersifat arogan, mudah marah dan kasar kalau bicara. Kalau yang satu lagi dikenal sabar, lembut, dan penyayang. Karena perbedaan sifat ini menyebabkan kejadian yang menuntun hingga terjadi peristiwa pembunuhan. Sebelum lanjut ke cerita, silahkan tekan tombol skip chat-nya. Orang tua mereka kadang merasa entah ada kesalahan apa yang diperbuat, sehingga membuat kedua orang ini sangat berbeda dalam sikap dan perilaku, walaupun dibesarkan dalam pola asuh yang sama. Hingga terjadi kematian tragis dari salah satu anak kembar mereka, dikarenakan masalah sepele soal baju lebaran. Kok bisa ya? Sri Harmudin berusia 29 tahun atau yang biasa dipanggil dengan Mudin. Mudin mempunyai saudara kandung yang merupakan kembarannya sendiri yang bernama Sri Hardiansah, biasa dipanggil Hardi, yang usianya sama-sama 29 tahun. Ya pastilah, namanya juga orang kembar. Tidak seperti Upil dan Ipil, sejak kecil mereka tidak pernah kompak, tidak pernah akur dan tidak saling menyayangi, dikarenakan perbedaan sifat ini. Mudin yang mempunyai sifat yang galak, temperamen seperti bawang merah, dan sudah pasti si bawang putih adalah si Hardi yang mempunyai sifat kebalikannya. Dia penyabar dan tidak banyak bertingkah. Dalam keseharian, Mudin bukan hanya bersikap kasar kepada anggota keluarga yang lain, termasuk kepada kedua orang tuanya, tetapi juga dia bersikap kasar terhadap semua orang di sekitar. Di usia ke-29 tahun, tentunya mereka masing-masing sudah berkeluarga. Tetapi karena kondisi ekonomi yang belum baik, kedua pasangan kembar ini mengajak istri mereka tinggal di rumah orang tua Mudin dan Hardi. Jadi bisa kita bayangkan rumah orang tua mereka yang sederhana, tetapi diisi oleh banyak orang. Ada Mudin dan istri, ada Hardi juga istrinya. Tidak ada sumber berita yang menyebutkan apakah mereka sudah mempunyai anak masing-masing ya sobat. Dan kalau ada, kita bayangkan lagi rumah mereka yang tadinya hunian rumah tipe RS atau rumah sederhana, menjadi rumah tipe RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga sangat susah sekali selonjorannya. Dan seperti kita tahu, kita bisa menduga bagaimana cara mereka dalam memperlakukan istri-istri mereka. Si kembar ini juga mempunyai perlakuan yang berbeda. Mudin yang kita tahu mempunyai sikap temperamental dan kasar, tentu saja memperlakukan istrinya dengan tidak baik. Sering ketika menghadapi masalah, Mudin yang bawaannya selalu ngegas, selalu meledak-ledak, dan menggunakan amarah dalam setiap permasalahan pribadi antara dia dan istrinya. Tanpa ada rasa peduli dan belas kasihan kepada istrinya, imbasnya pasangan ini selalu ada tekanan yang luar biasa. Karena menghadapi sikap Mudin ini yang emosinya ini selalu tidak terkendali. Di sini tidak disebutkan sosok dan nama dari istri Mudin itu sobat. Istri Hardi bernama Dewi. Dia mempunyai perilaku yang baik seperti suaminya, sehingga membawa rasa damai di rumah itu. Hardi juga selalu menghadapi istrinya dengan baik, lembut dan sabar. Dirinya memperlakukan istri sebagai ratu. Karena mereka berada di rumah dan di atap yang sama, di sini terkesan kalau Hardi dan istrinya selalu membawa keadaan yang ramah dan aman bagi yang tinggal di rumah orang tuanya tersebut. Dikarenakan sikap, perilaku, serta watak antara kedua kembar ini berbeda, pada akhirnya kedua orang tua mereka lebih nyaman untuk mengkomunikasikan segala sesuatu kepada Hardi dan Dewi. Karena lebih dewasa, Hardi dan Dewi bisa memberikan solusi yang baik kepada kedua orang tuanya. Hal inilah yang dianggap oleh Mudin sebagai bentuk dari pilih kasih dan membuat Mudin merasa tidak dihargai. Padahal yang kita tahu kalau ini semua bersumber dari sikap Mudin sendiri.
Dengan demikian, Mudin ini kadang-kadang juga mengekspresikan dari apa yang dianggap pilih kasih itu dari orang tuanya. Dengan kemarahan-kemarahan gaje, nggak jelas. Tetapi kadang-kadang dia juga memendam rasa itu, sehingga lama-kelamaan rasa itu menjadi suatu dendam yang menumpuk. Dan akhirnya puncaknya pada 7 April tahun 2024 sekitar pukul 11 siang. Pada saat itu, Mudin dan Hardi sedang tidak ada di rumah mereka karena sedang bekerja. Terjadi percakapan antara ibunya dan istri Hardi, Dewi, di rumah. Saat itu, mertua Dewi memberikan sebuah barang yang dititipkan untuk Mudin dan istrinya, berupa baju lebaran. Sedangkan baju untuk Hardi dan Dewi diserahkan langsung kepada Dewi. Memang sih tidak ada salahnya menitipkan baju tersebut kepada istri Hardi, yaitu Dewi. Tetapi tidak ada salahnya juga kalau ibunya itu memberikan langsung baju itu kepada Mudi dan istrinya. Paham maksud Om ya? Mungkin Ibu Mudin ini agak sungkan memberikan baju itu langsung kepada Mudin. Mungkin supaya ibunya bisa menghindari komplain kalau baju yang diberikannya itu mungkin ada yang tidak sesuai atau tidak berkenan dengan kemauan Mudin. Dan pastinya akan membuat perdebatan. Dikarenakan sifatnya yang gas, oke gas, rewel, pemarah dan temperamen. Dewi waktu itu hanya bisa mengangguk dan menuruti perintah dari mertuanya. Dewi membawa masuk baju itu ke dalam kamar sambil menunggu Hardi dan Mudin pulang. Tak berapa lama Mudin pulang, Dewi segera menyerahkan baju titipan dari mertuanya. Lah, tumben, emang kamu yang belikan? Bukan, ini baju lebaran dari ibu, dikasih untuk kamu. Semuanya dikasih kok, satu-satu, kata Dewi. Loh, kenapa nggak ibu saja yang ngasih langsung, jangan kamu? Sambil membanting gelas dan piring yang ada di meja makan. Saya nggak tahu, saya cuma dititipin aja, kata Dewi. Dan seperti biasanya, kita tahu sifat Mudin. Dia lantas berpikiran jelek, suzon kepada ibunya. Kemudian dia ambil baju itu dan meletakkannya di meja dapur. Dia keluar rumah sambil terus berpikir, kenapa ibunya tidak langsung memberikan baju itu kepadanya. Padahal hal ini bisa ditanyakan langsung kepada ibunya tanpa harus berburuk sangka. Dan ini adalah sifat dari Mudin yang selalu berburuk sangka kepada ibunya. Makin lama dipikir, dia merasa makin kebingungan dan merasa makin sakit hati karena menganggap ibunya selalu membeda-bedakan serta pilih kasih. Sampai emosinya memuncak karena pikiran-pikirannya sendiri itu, dia masuk kembali ke dalam rumah. Mudin mencari Dewi dan bertanya, apa maksudnya ibu tidak memberikan langsung bajunya itu kepada dirinya dan malah menitipkannya kepada Dewi? Tentu saja pertanyaan itu sambil marah-marah. Kak, saya ini nggak ngerti, kenapa bukan ibu yang menyerahkan baju ini ke saya, malah dititipkan ke kamu? Sebenarnya kamu ngomong apa sampai ibu nggak mau ngasih ini baju langsung ke saya? Saya nggak terima. Saya nggak mau dibeda-bedakan. Saya ini anak kandungnya juga. Kamu bilang apa sama ibuku? Dewi yang waktu itu kebingungan menjawab, aku nggak tahu apa-apa. Lebih baik tanya saja langsung ke ibu. Saya cuma dititipin. Kalau selebihnya saya nggak tahu. Kalau lebih jelasnya lebih baik tanyakan sama ibu. Saat itu terjadi keributan, namun tidak ada satupun orang yang datang melerai. Mudin yang dalam keadaan ngegas, emosi, lalu mencekik leher Dewi, sambil matanya mencari sesuatu untuk dijadikan alat untuk menyakiti Dewi. Hingga akhirnya dia menemukan dan meraih sebuah golok yang sangat tajam. Mudin langsung mengarahkan, menodongkan golok itu ke leher Dewi, sehingga Dewi berteriak ketakutan. Dewi memohon ampun. Ampun, ampun. Jangan begitu. Saya minta maaf, saya masih mau hidup. Saya nggak tahu ibu kenapa titipin ke aku, kata Dewi. Untungnya di saat yang bersamaan saat itu Hardi tiba-tiba pulang dari tempat kerjanya. Di saat itu dia mendengar suara gaduh dari dalam rumah. Bergegas dia masuk ke dalam rumah dan sangat kaget melihat istrinya dalam posisi sedang dicekik oleh Mudin sambil ditodongkan golok. Astagfirullah Mudin, kamu mau ngapain?
Kamu mau bunuh istri saya? Kamu sudah gila, lepasin!" Sambil berlari ke arah Mudin dan Dewi, Hardi langsung menarik tangan Mudin. Mudin melepaskan cekikannya dan mendorong Hardi hingga Hardi terjatuh. "Gak usah ikut campur kamu." "Oh, dia istri aku. Kok macam-macam sama dia? Itu urusannya sama aku." Tak terima dengan ucapan Hardi, Mudin bermaksud menebaskan golok yang sedang dipegangnya ke arah Hardi. Tetapi untungnya Hardi berhasil lebih dulu mendorong Mudin. Ternyata tenaga Hardi ini jauh lebih besar dari Mudin, sehingga Mudin terjatuh. Dan dalam posisi terjatuh, Hardi berhasil mengambil alih golok yang dipegang oleh Mudin. Dan seketika itu juga Hardi mengayunkan golok itu sekali mengenai leher depan Mudin. Karena tebasannya cukup kuat, menyebabkan luka leher menganga di leher Mudin. Seketika keadaan menjadi mencekam dan menyeramkan. Lantai dibanjiri dengan cairan merah hemoglobin. Dewi yang melihatnya menangis. Dewi meneriaki dan mencegah suaminya untuk berbuat lebih jauh lagi. Abang, sudah bang, ampun bang, ampun, bang, sudah bang," teriak Dewi. Mudin yang saat itu terluka mulai mengeluarkan suara mengorok. Karena tidak kuat menahan sakitnya, kemudian dia pun terjatuh, ambruk. Kemudian tidak bergerak lagi, dalam keadaan sekarat, karena sudah banyak kehabisan cairan merah kehidupan. Hardi yang mendengar teriakan istrinya tersadar dan panik, tetapi dia tidak tahu harus melakukan apa. Seketika itu hanya berpikir bahwa dia harus kabur, dan kabur. Dia berlari keluar rumah, membawa motornya, sambil membawa golok yang digunakannya. Setelahnya, Dewi keluar rumah, kemudian berteriak sekuat-kuatnya untuk meminta pertolongan kepada tetangga. Warga berdatangan ke rumah itu. Awalnya mereka tidak memahami apa yang terjadi. Dewi menerangkan sebisanya apa yang sudah terjadi, dengan suara dan tubuh yang gemetar ketakutan. Ada beberapa warga yang mencoba memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah dan terkejut melihat kondisi Mudin. Warga langsung melaporkan hal tersebut kepada kepolisian, sambil mereka meminta bantuan medis untuk menangani Mudin. Tak berapa lama kepolisian datang bersama dengan ambulan. Jenazah Mudin kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Polisi melakukan penyelidikan kasus tersebut berdasarkan kesaksian-kesaksian dan kerjasama dari warga. Sedangkan Hardi yang masih belum jauh dari rumahnya akhirnya terdeteksi, sehingga polisi berhasil melakukan penangkapan di sekitar Lampung Utara. Saat itu Hardi masih membawa barang bukti, yaitu sebilah golok serta kaos hitam serta celana pendek yang masih dipakainya. Dia dibawa untuk diminta keterangan. Pada saat diinterogasi, Hardi mengatakan bahwa dia tidak berniat jahat, apalagi ingin membunuh. Dia hanya ingin melindungi istrinya yang saat itu sedang dalam keadaan terancam dengan todongan golok korban. Di sisi lain, Hardi juga merasa menyesal telah melakukan hal tersebut. Dia tidak pernah merencanakan hal itu terjadi kepada saudaranya. Hardi pasrah, dia menerima konsekuensi dan siap untuk dihukum. Di sisi lain, orang tua Hardi menyesali tindakannya yang tidak memberikan baju lebaran itu secara langsung, walaupun dia tahu bahwa Mudin ini selalu berburuk sangka dan emosi. Andai saja ibunya tidak menitipkan baju itu dan memberikan langsung kepada Mudin, tentu hal ini tidak terjadi. Tetapi semuanya sudah terjadi. Mudin akhirnya dimakamkan secara layak oleh pihak keluarga. Sedangkan pada akhirnya Hardi dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal hukuman penjara 7 tahun. Dari kasus ini kita belajar bahwa orang baik itu ternyata panjang umur. Kita doakan semoga Sri Harmudin mendapat tempat yang layak di sisi Sang Pencipta. Juga keluarga yang ditinggalkan tabah menerima cobaan. Dan semoga Sri Hardiansah menjadi orang yang lebih baik lagi selepas menjalani hukuman. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.